Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 251 kembali terbit secara resmi di Jepang sejak 1 jam yang lalu. Mungkin banyak sekali dari kalian yang bertanya-tanya, Bang kok nggak upload video spoiler tambahan lagi semalam? Padahal channel lain udah pada upload. Jawaban dari Oji-san sangatlah sederhana, yaitu karena memang sejatinya tidak banyak hal yang bisa kami sampaikan mengenai bocoran terbaru dari chapter 251. Apalagi chapter terbaru ini merupakan chapter terakhir dari manga Tokyo Revengers volume ke-28. Jadi daripada mengulang hal yang sama dan enggak Oji-san banget, akhirnya kami pun memutuskan untuk sedikit bersabar. Hingga chapter 251 terbit secara resmi, barulah kita review secara menyeluruh dan lengkap dengan panel-panel manga yang ada di chapter ini. Percuma juga kan kalau hanya buat video dengan tujuan cari viewer, tapi nggak puas dengan hasilnya dan setengah hati ngerjainnya. Nah, karena kalian sudah tahu alasannya, oleh karena itu yuk sekarang mari kita mulai aja pembahasan dan juga reviewnya. Tokyo Revengers chapter 251 berjudul Get Out of Hand, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah di luar kendali atau tidak terkendali. Sebenarnya judul ini sudah cukup menggambarkan mengenai semua kekacauan dan juga kejutan-kejutan besar yang akhirnya dimunculkan secara langsung di dalam manganya. Mulai dari pemberontakan dan juga pengkhianatan, sampai dengan kemunculan salah satu karakter penting yang sudah lama-lama kita nantikan. Pada awal chapter kita pun langsung ditujukan mengenai situasi terbaru dari jalannya perang besar antara geng Tokyo Revengers melawan geng Kanto Manji. Di mana pada panel ini nampak Inui Seisu yang masih melanjutkan duelnya melawan dua orang legenda Black Dragons generasi pertama, yaitu Wakasa Imaushi dan juga Arashi Keizo. Menariknya, setelah bertarung cukup lama, akhirnya Inui pun terlihat mulai kelelahan serta kewalahan. Setiap pukulan dan juga tendangan yang dia layangkan, Waka dan Meikei pun selalu berhasil melancarkan serangan baliknya ke arah Inui. Melihat ini, tentu saja Hajime Kokonoi yang ada di sampingnya pun seketika menjadi sangat panik dan juga khawatir. Sayangnya di momen ini Koko hanya bisa bergumam dan tubuhnya pun terdiam kaku tanpa bisa melakukan apapun. Akibatnya Inui pun seketika menjadi sangat kesal sekali kepada Koko. Dengan penuh emosi Inui pun mulai berteriak dengan lantang ke arah Hajime Kokonoi. "Woi Koko, ada apa denganmu? Daripada kau hanya berdiam diri dan menonton saja, lebih baik bantu aku untuk bertarung melawan Wakasa dan Meikei." Setelah berteriak ke arah Koko, Inui pun tanpa pikir panjang langsung kembali melanjutkan pertarungannya lagi dengan sangat sengit. Di momen ini, Inui mulai mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam Waka dan Meikei secara bergantian. Dengan penuh rasa kecewa dan frustasi, Inui pun mulai meluapkan amarahnya kepada Waka dan Meikei dengan berkata seperti ini. "Hei, kenapa kalian berdua memutuskan untuk bergabung ke dalam geng Kanto Manji? Aku yakin Shinichiro pasti tidak ingin hal seperti ini sampai terjadi." Tidak hanya sampai di situ, Inui pun kembali melanjutkan jurus ceramah miliknya. "Di mana letak jiwa atau hati nurani kalian? Padahal sejak aku masih kecil dulu, aku selalu kagum kepada kalian dan juga geng Black Dragons generasi pertama. Bahkan hingga sampai saat ini perasaanku kepada kalian tidak akan pernah berubah sedikit pun. Asal kalian tahu saja, alasan kenapa aku sangat mempercayai Takemichi adalah karena Takemichi memiliki semangat, determinasi, dan juga jiwa yang sangat mirip sekali dengan kalian dan juga Shinichiro Sano. Tidak hanya Hanagaki Takemichi, bahkan semua teman-temanku yang ada di dalam geng Tokyo Manji generasi kedua pun sama. Mereka semua mempunyai cita-cita dan juga prinsip yang sangat mirip sekali dengan geng Black Dragons generasi pertama." Mendengar semua pidato panjang dari Inui Seisu, tiba-tiba saja hati nurani dari Kokonoi pun akhirnya perlahan-lahan mulai tersentuh. Di momen inilah Koko pun mulai meragukan semua keputusan dan juga pilihan yang selama ini telah diambil, yaitu kenapa dirinya malah memutuskan bergabung bersama Maiki dan membentuk geng Kanto Manji bersama-sama. Setelah momen percakapan panjang tersebut, akhirnya duel antara Inui melawan Wakasa dan Meikei pun kini dibuat kembali memanas. Tidak peduli seberapa banyak pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Waka dan Meikei tanpa henti, nyatanya Inui tidak pernah mau tumbang dan tidak pernah mau menyerah. Di momen ini, Benkei yang mulai kesal dengan sikap keras kepala dari Inui pun
tanpa ragu kembali melayangkan satu pukulan dahsyatnya tepat ke arah wajah Inoue. Begitu pula dengan Wakasa Emosi. Setelah tubuh Inoue terpental akibat dihantam oleh Benkei, Waka tanpa ragu langsung menyambut Inoue dengan tendangan supernya lagi, tepat ke arah perut Inoue dengan sangat keras. Akibat serangan combo dua pasangan legendaris ini, Inoue pun kali ini akhirnya benar-benar merasa kesakitan dan terduduk di tanah. Melihat ini, Koko yang ada di sampingnya pun menjadi semakin khawatir. Karena sudah tidak sanggup membendung rasa simpatinya lagi, tanpa ragu Koko pun mulai berteriak dengan sangat keras ke arah Inoue. Inoue! Mendengar teriakan Kokonoi barusan, Inoue pun seketika langsung merespon. Tolong aku, Koko! Wah, drama banget ya mereka berdua. Namun menariknya, di momen ini Koko pun tiba-tiba mulai terlihat bingung. Kenapa Inoue untuk kedua kalinya malah meminta bantuan kepadanya, yang saat ini merupakan anggota dari geng Katomanji sekaligus lawan dari Inoue. Setelah melihat wajah Inoue yang sangat serius meminta bantuan kepadanya, Koko pun tiba-tiba saja kembali teringat dengan mantan kekasihnya dulu, yaitu Akane. Di momen ini, Koko pun seketika sadar akan janjinya kepada Akane dan juga dirinya sendiri, bahwa Koko tidak akan membiarkan orang-orang yang dia sayangi mati atau pergi secara tragis di hadapan matanya. Dan Koko akan menjalani hidupnya semaksimal mungkin, tanpa terikat lagi dengan semua penyesalannya karena gagal menyelamatkan Akane. Selain itu, Koko juga sadar bahwa ternyata selama ini dia terus lari dan mencoba mengkhianati perasaannya sendiri kepada Inoue. Namun setelah mengingat semua kenangan tersebut, akhirnya Koko pun sudah siap dan sudah tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Pada momen selanjutnya, Koko pun tanpa ragu langsung berlari ke arah Benkei yang mencoba untuk kembali menyerang Inoue. Di momen inilah Kokonoi mulai mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam wajah Benkei dengan sekuat tenaganya. Hurrah! Akibat dahsyatnya serangan ini, tubuh dari Benkei pun langsung tersungkur di tanah dan juga pingsan. Ingat ya, di panel ini Benkei tumbang dan pingsan hanya dengan satu kali pukulan saja. Wow, menarik banget ya. Seorang monster legendaris sekuat Benkei yang bahkan mampu membuat Terano terpojok, tiba-tiba saja di momen ini kekuatannya di nerf menjadi tidak karuan. Melihat Koko yang akhirnya memutuskan untuk membantunya, seketika wajah Inoue pun berubah menjadi sangat bahagia sekali. Momen pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kita pun kembali diperlihatkan kemunculan karakter misterius yang selama ini sudah kita nantikan. Ada yang bisa tebak siapa dia? Ya, benar banget. Siapa lagi kalau bukan sang Shinigami atau dewa kematian Tsuji Hanma. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa panel manga berikut, di mana pada momen ini akhirnya mulai terlihat ekspresi kesal dan juga marah dari wajah Maiki akibat rentetan kekalahan beruntun yang dialami oleh geng Katomanji dan juga pengkhianatan yang baru saja dilakukan oleh Hajime Kokonoi. Pada panel ini, Maiki pun mulai memberikan sebuah perintah penting kepada Tsuji Hanma. Dengan tenang, Maiki berkata, "Hei Tsuji Hanma, sekarang giliranmu untuk membereskan semua kekacauan ini." Mendengar perintah Maiki itu, Hanma pun dengan penuh kegembiraan langsung membuka maskernya dan langsung berkata, "Haha, baiklah." Scene pun kembali berpindah. Kali ini giliran Chifuyu, Akun, Hakai, dan juga Mitsuyala yang akhirnya disorot. Dari panel ini nampak dengan jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang sadar dengan apa yang sedang terjadi di sisi lain medan pur ini. Bahkan dengan polosnya mereka berempat pun masih terlihat sangat bahagia karena berhasil memenangkan duel panas mereka melawan petinggi atau anggota eksekutif dari Kanto Manjikai, yaitu Mochizuku Kanji, Shion Madarame, serta Ran dan Rindo Etani. Namun tiba-tiba saja kegembiraan mereka pun seketika sirna akibat kemunculan sang dewa kematian tepat di belakang mereka. Dengan tenang, Hanma pun langsung berkata, "Hei kalian semua yang gagal mati, ayo sekarang bermainlah denganku." Melihat ini, tentu saja Chifuyu, Akun, dan juga Akai pun seketika terkejut. Bahkan pada panel selanjutnya, Mitsuya pun sampai berkata bahwa hal ini sangatlah berbahaya. Dalam posisi masih kelelahan dan juga terluka cukup parah, kini mereka berempat pun terpaksa harus bertarung sekali lagi melawan anggota paling penting dari Kanto Manjikai. Wow, menarik banget bukan? Tidak hanya sampai di situ saja ketegangannya. Pada panel berikutnya, hal yang tidak kalah menariknya pun kembali dimunculkan dalam chapter terbaru ini.
Di antara semua karakter penting yang ada di dalam geng Tokyo Manji generasi kedua, ternyata ada satu orang kapten yang akhirnya berhasil datang serta mendekati Maiki. Orang itu adalah sang kapten divisi ketiga, yaitu Haruki Hayashida alias Pachin. Pada panel ini, Pachin pun dengan penuh emosi langsung berkata kepada Maiki, "Hah, apakah dengan hanya menonton saja pertarungan ini dari kejauhan berhasil membuatmu terhibur?" Tidak hanya sampai di situ, Pachin pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. "Woi Maiki, lawanmu adalah aku. Ayo kita mulai duel 1 lawan 1 kita." Mendengar sebuah perkataan Pachin barusan, Maiki pun tiba-tiba saja terlihat semakin kesal dan juga emosi. Yang jelas pada momen terakhir ini Maiki sama sekali tidak menyangka jika ada satu orang yang berhasil menembus dinding pertahanan geng Atomanji dan berhasil menghampirinya secara langsung. Dengan tatapan brutalnya, Maiki pun langsung melirik Pachin. Entah apa yang dipikirkan oleh Maiki pada panel ini. Apakah selanjutnya dia akan langsung membunuh Pachin? Atau malah terjadi dialog panjang lainnya lagi? Sayangnya, chapter 251 harus diakhiri dengan sebuah ending yang sangat menggantung. Dengan kesimpulan akhir yang ditulis oleh Ken Wakui sebagai berikut. Kokonoi akhirnya memihak kepada geng Atomanji, dan Maiki akan bertarung melawan sahabat masa kecilnya. Tidak jauh berbeda bukan? Dengan semua isi bocoran dari chapter 251 kemarin. Sekarang kalian pasti sudah paham kenapa Oji-san gak mau bahas dan gak mau bikin video bocoran tambahan kedua. Oh iya, karena sudah banyak request yang masuk untuk bahas breakdown tentang Hanma, Pachin, dan juga Kokonoi, maka pada video selanjutnya kami akan membahas ketiga karakter tersebut secara mendalam satu persatu. Oleh karena itu nantikan terus ya video pembahasannya besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam baku hantam.